lihat Kila, Bapak Juana di sini boleh ikut bersama dengan kita. Kila tetap semangat. Apa Kila bisa dengar ya? Kila tetap sehat ya Kila ya. Kami anak-anak Andu senantiasa berdoa buat kesehatan Andu. Tetap semangat Kila ya. Luar biasa. Kita akan melanjutkan dalam doa pembukaan kita yang akan dipimpin oleh Pertua Riko Ginting. Kami persilahkan Pertua. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang hari ini. Kami ada hari ini, itu adalah berkat kemurahan-Mu. Dan kami berkumpul malam hari ini dalam seminar Pra Pasutri, itu pun berkat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami telinga yang mau mendengar dan hati yang memahami, dan berikan kepada kami hikmat-Mu sehingga bisa melakukan firman yang akan disampaikan oleh pendeta kami malam hari ini, yaitu Pendeta Masung Ginting. Tuhan Yesus, jamalah acara ini dari awal hingga akhir dari seminar Pasutri ini. Tuhan juga yang jamah baik host dan moderator dalam seminar ini, serta setiap perangkat yang kami pakai supaya dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan satu apapun. Begitu pula kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum join, biarlah Roh Kudus yang menjamah dan mengingatkan mereka untuk mengikuti atau memiliki kerinduan join dengan kami malam hari ini. Ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan di dalam satu nama Yesus, Kristus yang hidup. Amin. Terima kasih pada Pertua kami, Pertua Riko Ginting. Kita akan melanjutkan acara kita dalam kata sambutan. Kata sambutan yang pertama kami akan mempersilahkan kakak diaken kami, kakak diaken Dr. Andrew Sembiring dari Pastoral Counseling untuk memberikan kata sambutannya. Kami persilahkan Kak. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang di Zoom meeting pada malam ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kami dari Seksi Pastoral Counseling mengucapkan syukur karena kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting malam ini dalam rangka pre-seminar Pasutri yang akan kami lanjutkan bulan depan kepada seminar Pasutri. Pre-seminar Pasutri ini diselenggarakan untuk mendengarkan, mendiskusikan, dan saling bertukar pikiran antara Bapak Pendeta, Kabid Marturia, Pertua Abdi Ginting, dengan Pasutri yang sebagai moderatornya pada malam hari ini adalah Ketua daripada Pengurus Pasutri Nande Endamia. Dari hasil diskusi ini, kami dapat mengetahui topik apa nanti seminar yang akan dibutuhkan oleh Pasutri, yang nantinya kami akan carikan pembicaranya atau narasumbernya yang secara profesional. Perlu diketahui bahwa Seksi Pastoral Counseling ini sudah mengadakan pelatihan terhadap Pasutri yang dilaksanakan di Villa Kaluska Megamendung selama 2 hari dengan acara simulasi yang sebagai narasumbernya Pendeta Martius Liur dan istrinya. Seminar Pasutri secara visual sudah dilakukan 3 kali dengan pembicara Pendeta Maslon Ginting, Pendeta Dewi, dan Pendeta Martius Liur dan Ibu. Dan 1 kali secara virtual yang pembicaranya Pendeta Li Hang Ing. Tujuan seminar Pasutri yang berkelanjutan ini agar menghasilkan Pasutri GBKP Rawamangun menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, dan juga dalam pekerjaannya. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Maslon Ginting, kepada Kabid Marturia Pertua Abdi Ginting, pengurus Pasutri, Nande Endamia, Nande Mario, begitu pula adik kami Rio,
sebagai host dan pendukung kegiatan Pasutri ini, dan juga koordinator Pasutri tiap-tiap PJJ, baik dalam doanya, waktunya, tenaganya, sambung sarannya, ide-ide dan inovasinya. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk para pasutri dari PJJ 8 sektor GBKP Rawamangun yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam pre-seminar ini. Kami sangat mengharapkan agar semua peserta pasutri memberi masukan kepada acara tanya jawab nanti, dan kami juga mengharapkan agar semua peserta pasutri bisa mengikuti sampai akhir acara ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kakak yang pastoral counseling yang sudah memberikan kata sambutannya buat kita. Tiba saatnya kata sambutan dari DPMR yang akan diberikan daripada Pertua Abdi Khalid Ginting. Kami persilahkan Pertua. Shalom. Shalom. Pasutri yang Selamat diberkati malam. oleh Tuhan. Shalom, Pertua. Pasutri GBKP Rawamangun. Baik pasutri maupun yang pernah pasutri maupun yang akan jadi pasutri, Tuhan tetap memberkati kita semua. Praseminar yang diselenggarakan pada saat ini adalah program yang dilakukan oleh CA Pastoral Counseling, yang mana ini sudah berlangsung 2 atau 3 tahun berturut-turut. Dan kali ini ada luar biasanya. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Diaken KM, bahwa akan dikumpulkan buah-buah pikiran dari kita semua, apa sih yang menjadi pergumulan setiap pasutri di Rawamangun, sehingga nanti dibawakan di dalam seminar pasutri yang bulan September dan bulan Oktober 2 kali. Kenapa ini begitu antusias pastoral counseling? Karena memang melihat setiap kali diadakannya seminar pasutri ini, ada penambahan kekuatan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing. Dan diharapkan nanti dengan pelaksanaan pra ini lebih lagi pondasi berkeluarga itu akan diteguhkan. Maka kami akan menghimbau kepada kita semua dan bahkan kepada yang belum bisa join pada malam hari ini, kita harapkan seluruh sektor agar dapat mengikutinya nanti di dalam seminar pasutri pertama dan yang kedua. Dari BPMR kami mengucapkan selamat kepada seksi pastoral counseling, panitia, dan seluruh peserta yang mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pertua sudah memberikan kata sambutan buat kita semua pada malam hari ini. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian daripada alumni-alumni yang sudah sering mengikuti pasutri ya. Ada apa sih yang boleh dibagikan oleh keluarga ini buat kita, sukacita apa yang didapat, kita ingin berbagi. Jadi kami persilahkan buat adik kami, keluarga Bapak Brandon dan Nande Brandon untuk membagikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kalian. Kami persilahkan, Dek. Siapa ya? Terima kasih Kak. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Selamat Shalom, malam. Bi. Izin, Bi. Gambar Bibi nggak kurang jelas sama Bapak sama Nande. Bapak nggak nampak mukanya tuh karena backgroundnya. Oh iya, oke. Dihilangkan aja kalau nggak nampak. I see. Hilangin aja ya. Iya, hilangkan aja tanpa background. Soalnya lagi agak hektik di belakang, lagi Nggak pindah-pindah. apa-apa. Apa ya? Nggak apa, soalnya hilang mukanya kan nggak enak. Iya ya. Apa? Oke, Dek. Background. Udah kelihatan Bapak Brandon dan Nande Brandon, silakan. Oke, siap. Ya, udah Bi? Ya, shalom. Apa ya nyebutnya ya, pendeta, pertua, rekan-rekan sekalian, selamat malam.
apa ya, bingung juga sih yang mau disaksikan saking banyaknya ya. Tapi kalau dari kami pribadi sih, puji Tuhan, acara seminar Pasutri ini cukup menjadi senjata buat kami untuk bisa tetap kuat berperang ya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seperti yang kita ketahui semuanya ya, bagaimana kami dulu gitu. Mungkin jadi sebelum seminar Pasutri ini ada, kami sedikit bersaksi ya. BM sebenarnya sudah menjalankan misi ini sejak dulu sebelum seminar ini ada. Jadi pada saat kami dulu memiliki permasalahan, BM cukup intens untuk perkunjungan. Mungkin memang dari dulu BM sudah punya kerinduan untuk keluarga-keluarga, khususnya keluarga muda di lingkungan GBKP Rawamangun. Sedikit kami flashback, mungkin sebagian besar dari kita tahu bagaimana cerita keluarga kami. Bagaimana waktu itu kalau secara manusia bisa dibilang hampir tidak terselamatkan. Tetapi kami bersyukur berada di lingkungan GBKP Rawamangun, di mana banyak saudara, termasuk juga penatua yang ya sayang, dan bahkan pada saat itu punya kerinduan yang lebih besar buat kami untuk rujuk. Jadi dulu saya sama Bapak Brandon sempat sudah berpisah rumah beberapa bulan gitu. Terus jadi Bapak Brandon dikunjungin, saya dikunjungin, bahkan pada saat itu kami sendiri menolak ya dikunjungin gitu, tetapi mereka tidak henti-hentinya mengunjungi kami ya, termasuk BM juga yang ada di sini gitu. Jadi satu yang waktu itu sempat bahkan sudah sampai ke persidangan, dan dari pada saat itu kami ingat sekali putusan persidangan itu pada tanggal 8 April, dan itu pas banget ulang tahun Brandon yang ke-1, dan di situ putusan dari persidangan menolak gugatan gitu. Jadi perceraian itu tidak jadi gitu. Tetapi dari April sampai Desember kami masih terpisah gitu. Dan selama kurun waktu itu pula Majelis Rawamangun intens untuk berkunjung melayani kami. Dan akhirnya puji Tuhan kami ketemu lagi sama Bapak Brandon, melakukan kesepakatan ini seperti apa gitu. Keputusan sidang sudah keluar, bagaimana? Itu pun saya sempat bersikeras waktu itu, ya terserah, kalau kamu masih mau banding ya naik aja banding. Kalau saya sih ya maaf waktu itu saya bilang saya nggak peduli mau dari putusan sidang sudah cerai tidak ya, menurut saya sekarang sudah berpisah gitu kan. Terus akhirnya pertemuan kami gagal akhirnya berapa kali ya, puji Tuhan berkat doa-doa juga akhirnya ada mungkin dari kami pribadi, lepas pribadi kayak punya apa ya, kayak Tuhan itu berbicara. Termasuk untuk saya pribadi saat itu saya berpikir cuma seperti ini. Akhirnya Bapak Brandon datang ngomong, kita mau coba, ayo kita coba rujuk aja gitu. Secara manusia itu sudah nggak mungkin banget, karena suami saya, mertua saya laki-laki, sudah sampai pukul-pukulan sama abang saya gitu. Itu kan benar-benar mimpi buruk yang bahkan kita untuk bermimpi aja nggak berani gitu. Kami waktu itu ketakutan kami ya, kita mau pergi kemana, mau tinggal di mana, terus bagaimana dengan keluarga, kalau misalnya ada acara dari keluarga kamu ya kita mau kayak gimana, ya begitu juga sebaliknya. Ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya membuat kami iya ya, sepertinya berat sekali untuk melanjutkan rumah tangga kita ini gitu. Kecuali kita mengasingkan diri seperti itu. Tapi satu, kalau saya pribadi waktu itu cuma satu seperti ini, berbicara berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak mau perceraian. Saya secara manusia sudah tidak mau lagi membangun rumah tangga ini.
Tetapi saat ini saya mau ikut, Tuhan mau apa. Kalau memang Tuhan bilang tidak ada perceraian di dalam keluarga Kristen, oke, saya jalanin, saya akan coba berbaikan sama Bapak Brandon, tapi saya mau, saya nggak tahu apakah itu salah atau tidak, tetapi saat itu saya bilang, tapi saya mau tantang Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kami nanti ke depannya seperti itu. Dan akhirnya kami sepakat, ya udah kita coba gitu. Tapi kita mau tinggal kemana, mau keluar kota pun kayak rasanya susah sekali ya, maksudnya untuk tabungan yang kami punya pun untuk pergi keluar kota rasanya nggak mungkin gitu. Akhirnya kami mencoba untuk ya udah kamu cari rumah kontrakan, saya juga cari gitu. Sampai ke Pamulang dicari gitu, entah kenapa puji Tuhan ya ada dapat di Pondok Kopi. Akhirnya kami mulai ya saat itu juga mungkin nggak gampang juga buat Bapak Brandon, begitu juga saya untuk ngomong ke keluarga besar kalau kami mau rujuk gitu. Itu pun sebenarnya sulit sekali ya gitu, dan itu pun terjadi penolakan dan itu pun kami galau mungkin karena mungkin dari keluarga responnya ya kamu pikir-pikir lagi, yakin nggak ngejalanin hidup sama orang seperti itu gitu. Mungkin begitu juga yang terjadi dengan Bapak Brandon gitu. Tetapi puji syukur sekali Tuhan Tuhan jamah hati kami berdua, akhirnya kita berani untuk menjalaninya gitu. Walaupun ada ketakutan, tetapi kami percaya pada saat kami melakukan apa yang Tuhan mau, kami mau percaya Tuhan akan bekerja. Jadi kayak ini ya, kayak nge-challenge, wah Tuhan bikin apa nanti seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih rumah yang cukup baik dengan budget kami yang cukup. Dan saat itu memang cukup sulit bagi kami untuk setahun ngejalanin kehidupan rumah tangga kami yang baru lagi. Kami pun sempat setahun tidak bergereja di Rawamangun, tetapi komunikasi dengan beberapa orang termasuk majelis yang melayani kami tetap berjalan. Ya ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan tetap memberkati kami ternyata gitu, walaupun secara manusia mungkin tidak berlebih gitu, tetapi berkat Tuhan yang lebih besar lagi kami rasakan gitu ya. Puji Tuhan sampai saat ini Tuhan berkati. Dan ternyata Tuhan ubahkan hidup kami. Sebenarnya Tuhan mengubahkan hidup kami itu bukan keadaannya yang Tuhan ubah, tetapi pribadi kami yang Tuhan ubah. Pribadi saya, pribadi Bapak Brandon. Jadi bagaimana cara kami berpikir, bagaimana cara kami berkomunikasi, bagaimana cara kami menjalani kehidupan kami. Ya itu yang Tuhan ubahkan, dan puji Tuhan sampai saat ini pun akhirnya ya keadaannya itu menjadi berubah. Banyak hal yang sebenarnya yang ya tanpa aku sadari Bapak Brandon banyak berubah, begitu juga dengan saya. Dan bahkan saya akhirnya berpikir seperti ini, ya memang benar ya kehidupan rumah tangga itu nggak gampang. Sampai kalau kata orang sampai 5 tahun itu pencobaannya memang benar, karena kan kalau kita berteman aja butuh adaptasi, apalagi ini teman hidup seumur hidup gitu, akan terus beradaptasi gitu. Jadi kalau dulu contohnya saya begitu gampang, kami sebenarnya sama-sama keras gitu, tapi kalau dulu kami tidak mengalami transformasi itu, mungkin sampai sekarang rumah tangga kami pasti ya tetap bertahan, tapi ya kayak gitu, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pembaharuan di dalam diri kami gitu. Tetapi sekarang dengan dengan kondisi yang Tuhan, mungkin bagi sebagian orang itu ya kami juga bilang ini hal yang memalukan memang secara manusia gitu. Tetapi pada saat kita berserah sama Tuhan, kita dengar-dengaran, dan kita, mohon maaf ini lampunya naik turun ya, Bi, si Nicholas. main lampu. Agak apa-apa ya. Nah, jadi ya seperti itu, pada saat kita mau diubahkan ya Tuhan akan diubahkan, ya itu sih. Jadi butuh proses semuanya. Terus kita minta Tuhan yang bekerja gitu. Memang kadang ada hal-hal yang di luar pikiran kita gitu. Aduh ini nggak saya banget nih. Waduh Bapak Brandon, contoh kecilnya Bapak Brandon ini orangnya
suka bercanda. Kalau saya bukan tipe saya orang suka bercanda gitu, tapi kesini ya bukan masalah kita punya tipe harus gitu, tetapi bagaimana cara kita, ya ini yang Tuhan sudah berikan, ternyata saya pikir-pikir ya ternyata mungkin yang Tuhan berikan ini jauh di atas tipe saya ini gitu sih. Jadi lebih pada bersyukur dan mau diperbaharui seperti itu. Terima kasih. Bapak Brandon, ntar saya pede, saya bilang saya berubah, ternyata nggak berubah ya, di mata Bapak Brandon nggak berubah, saya nggak tahu deh. Bapak Brandon boleh? Ya, memang kalau kami berdua memang sudah bisa dibilang punya pemikiran dan komitmen bahwa kita nggak boleh malu atau menyimpan pengalaman hidup kami yang udah diselamatkan ini atas bantuan Tuhan dan juga atas doa dari semua saudara atau jemaat ke orang-orang. Jadi bisa dibilang kalaupun diminta untuk menceritakan, bagi kami sudah berkomitmen ya kita nggak usah malu. Justru kita harus jadi kaca atau cermin buat orang-orang bahwa salah satu bentuk kasih nyata Tuhan pada manusia itu bisa dibilang ada di kami lah kayak gitu. Jadi kami berdua ya udahlah nggak perlu malu lah, ibaratnya oh dulu kita pernah ribut gede, oh dulu kita udah sempat di persidangan, kita udah sempat mau cerai, tapi ternyata semua itu terselamatkan. Tapi kami harus menjadi corong juga dari gereja ataupun bisa dibilang dari sisi Kristen bahwa kami sudah sempat atau mungkin bisa dibilang kita sudah diselamatkan lah gitu dari sisi hubungan ya. Meskipun kita nggak tahu dalam rencana Tuhan ke depannya itu akan seperti apa, tapi setidaknya di umur pernikahan kami 8 tahun udah banyak mujizat dan juga kuasa Tuhan yang terjadi di keluarga kami. Apalagi bisa dibilang kadang-kadang tuh kami juga suka berpikir, duh, ada hal-hal yang menurut kami itu tak mungkin, ternyata Tuhan ada aja caranya juga yang ngasih caranya, jalannya, keajaibannya dia ada aja lah. Itu yang pertama mengenai rumah tangga, yang mengenai yang waktu kami mau bercerai. Ada lagi hal ketika anak kami yang nomor 2, Nicholas, yang mengalami kritis di rumah sakit. Bisa dibilang dia hari pertama lahir ke dunia sampai hari ke-21, ke-18 dia itu kritis gitu. Ternyata Tuhan bekerja lain dan juga akhirnya menunjukkan keajaibannya. Udah deh lo percaya deh sama gue gitu istilahnya. Pokoknya biarin gue yang bekerja. Ternyata dia bisa selamat dan sehat sampai sekarang. Terus di sebelum-sebelumnya itu ada juga naik turunnya ibaratnya di dunia pekerjaan yang dimana salah satu dari kami sempat juga mengalami pemutusan hubungan kerja pada saat kondisi susah. Ternyata Tuhan juga ngasih ada cara aja juga untuk membantu kita dari sisi finansial dan juga akhirnya diangkat lagi. Di dalam beberapa minggu atau beberapa hari kemarin pun kita juga sempat berpikiran, aduh, kita kayaknya hitung-hitungan kita bakalan berkurang begini segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya Mama Brenda itu ngomong, apa sih yang kamu khawatirin? Udah berapa banyak juga hal-hal perkara yang kita lewatin, banyak juga hal-hal yang kita khawatirkan selaku manusia, tapi ternyata Tuhan bisa aja kok ngasih jalan dan nyelamatin kita. Jadi ketakutan kita ke depan ini gak usahlah kamu pusingin gitu, gak usah distresin. Ternyata ada juga jalan melalui
sanak saudara yang memberi cara bantuan ke kami, sehingga akhirnya masalah yang kami pikirkan itu berjalan lancar, akhirnya bisa terselesaikan. Jadi menurutku buat kita juga yang anggota pasutri ini, ketika pun kita ibaratnya di antara kita memiliki masalah, ya kan, bukannya aku ngajarin, bukannya aku sok jago, bukannya aku sok pintar, tapi melalui pengalaman hidup kami, memang sharing dengan Tuhan itu menjalankan apa yang ada di Alkitab itu dan menerima kunjungan dari pihak gereja itu sangat berguna banget deh menurutku. Apalagi kita buka tangan atas orang-orang yang peduli, ya nyatanya itu benar-benar bermanfaat banget sama kami dan ternyata kami rasakan banget deh, begitu. Aku juga ya terima kasih juga lah buat beberapa orang gereja yang benar-benar sudah mengisikan waktunya dahulu ke kami, entah itu tenaganya, entah itu materinya, segala macam. Ya mungkin tanpa kalian, mungkin ya tanpa doa kalian, tanpa usaha kalian, ya mungkin kami nggak ada di tempat ini gitu loh, nggak ada di acara ini. Ya, itulah dari kami. Jujur atas acara ini, semoga di dalam beberapa periode ke depan makin banyak lagi pasutri-pasutri yang menerima berkat ataupun bisa memberi kesaksian atas hal mujizat lainnya yang dialaminya di tengah-tengah kita semuanya. Aku rasa itulah yang kita tunggu-tunggu lah ya. Ya kan, bukan hanya kami aja gitu lah yang memberikan kesaksian seperti ini ya. Semoga ada pasutri-pasutri lainnya yang bisa memberi kesaksiannya dan kita bisa dengarkan lah kayak gitu. Jujur. Sedikit nambahin, lebih benar sekali. Jadi sharing kami waktu itu jangan pada saat kita punya masalah, ya itu gunanya ada wadah gereja untuk kita sharing. Jadi belum tentu kita cerita permasalahan kita ke teman dekat kita akan ada hasil yang baik ternyata gitu. Jadi ternyata dari kejadian kami dulu pada saat kami cerita ke teman dekat, ternyata pembelaan yang kami dapat membuat kami menjadi semakin ego gitu. Dan puji Tuhan ada wadah seperti ini di gereja kita. Mungkin ada, tidak perlu, kalaupun kita tidak nyaman sharing di wadah umum seperti ini, tapi ada beberapa orang yang mungkin kita punya keterikatan, oh mungkin saya kepertua ini atau diaken ini gitu ya. Jadi secara hubungan emosional mungkin kita nggak dekat, tetapi percayalah Tuhan bisa pakai mereka untuk pemulihan kita gitu. Karena kan masing-masing kita pasti punya masalah pribadi gitu. Jadi terima kasih, kami juga berterima kasih juga pada kesempatan ini. Mungkin pada saat ini dulu yang ada di sini yang cukup banyak sih waktu itu yang berperan dalam mendoakan, dan kami percaya semua jemaat juga mendoakan yang terbaik. Tetapi pada saat ini yang ada di Zoom ini, kami mungkin bisa berterima kasih buat Diaken BM dan juga Pertua Abdi Kalik Ginting yang waktu itu benar Pertua Bapak Gita yang benar-benar kami rasakan sekali, walaupun tidak sering hadir dalam perkunjungan, tapi kami percaya mereka hadir selalu di dalam doa. Kami selalu hadir di dalam doa mereka. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Bujur. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya kesaksian dari keluarga Bapak Brandon. Bagaimana di saat dia angkat tangan, Tuhan turun tangan atas keluarga, rumah tangganya. Kita bisa lihat sendiri bagaimana Tuhan sangat memberkati keluarga ini, mengubahkan keluarga ini. Kita yakin dan percaya apapun masalah kita, apapun pergumulan kita di dalam setiap rumah tangga kita, bila kita mengandalkan dan mengundang Tuhan Yesus di dalam setiap situasi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat kita dan mendapatkan damai sukacita. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan nih kesaksian dari adik kami, keluarga Bapak Hizkia Barus melalui pujian. Ini adalah keluarga muda, kita mau melihat
ada apa nih kesaksian dari keluarga Bapak Hizkia buat kita pada malam hari ini? Kami persilakan Bapak Hizkia. Ini. Shalom. 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 Ini kita share-nya melalui sebuah lagu. Sebenarnya banyak sekali yang mau diceritakan, cuma sepertinya waktunya nggak cukup juga. Karena memang sejak kami awal menikah sampai sekarang itu benar-benar gimana ya, sangat banyak pokoknya. Tadi ini lagu ini tentang ya gimana ya, ya Tuhan aja yang mau, hanya kita berserah sama Tuhan dan kita pasrah gitu loh. Ini lagunya yang kami memang sudah siapkan dari kemarin. Semoga suka. Ya, kami persilakan. Tuhan tak pernah janji dan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah jangan berputus jangan asa. berputus asa. Mujizat Tuhan Mujizat ada Tuhan bagi yang setia Daud kencang berjuang. Tuhan Yesus bisa, bisa. Ning terpinggul kekebanan, susah entah senang langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah jangan berputus asa. Kenapa nih ya? Bagaimana Rio? Belum di-download ya ternyata. Belum terdownload kayak ini. Dan tiba-tiba puter-putus nih. Rio buka dari yang link kamu kasih itu, Pak. Oke, Bapak Hizkia, ada yang mau disampaikan? Kita aja kita di tengah masalah yang bertubi-tubi, kita sempat mau cerai dan sempat juga kita drama yang benar-benar menyakitkan lah. Artinya dari sebenarnya yang lebih banyak berperan kenapa kami bisa mau cerai itu keluarga dari saya kebetulan. Nah, jadi Eda-edanya lah yang bermasalah sama saling antar Eda lah gitu bermasalah. Tapi aku ternyata dituntut untuk sepertinya realistis berpikir sebenarnya siapa yang harus kau pikirkan yang terutama gitu. Aku berpikir ternyata memang
ya istriku inilah yang jadi hal utama yang harus kupikirkan gitu. Nah, jadi ketika pertengkaran itu terjadi, sementara istriku ternyata dalam semasa pertengkaran itu ya itu terus terjadi dan itu nggak bisa sampai mungkin sedikit ini ya sampai sekarang kita masih ada segi perselisihan dengan mereka dan sebelum dan saat masa-masa itu istriku hamil gitu dan itu seperti menambah kekuatan kepada saya bahwa saya memang harus komitmen gitu loh, bukan karena anak saya juga, tapi memang ya itu Tuhan jadikan memberikan saya tanggung jawab yang lebih lagi gitu kan. Nah, sekarang anak saya sudah lahir, si Hizkia, dan saya semakin dan kita sudah beritahu kalau kita akan jadi anggota jemaat Romangun, ya saya ingin komitmen gitu. Tuhanlah yang menjadi harus menjadi dasar utama, aku harus membangun keluarga ini gitu, dan takut sama Tuhan lah intinya, seperti itu. Jadi intinya perceraian itu pernah hampir terjadi dan saya memang perlu ikut seminar ini, bukan mungkin ya, ini pasti akan menambah ini saya lah tentunya kedewasaan saya sebagai suami dan membangun keluarga ini juga, seperti itu. Dan anak saya masih kecil dan ya perjalanan saya masih panjang itu sih intinya. Dan intinya seminar ini justru kesempatan buat saya untuk ya lebih bertumbuh lagi. Itu aja. Terima kasih. Karena saya belum pernah mengikuti juga. Terima kasih buat keluarga Bapak Hizkia yang sudah memberikan lagu pujiannya, sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Oleh karena itu, memang benar ya, berbahagialah setiap rumah tangga. Karena hidup sehati di dalam kasih-Nya, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi, berbahagialah tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kasih
Jangan matikan wifi lah. Kok mati wifi?